Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, beberapa hari yang lalu ternyata isu Al-Zaitun ini masih terus dinaikkan. Masih terus didengungkan. Oleh siapa? Pertama, oleh Forum Indramayu Menggugat. Kedua, oleh media nasional. Salah satunya adalah TV One. Ini menjadi pertanyaan besar, kenapa TV One masih menayangkan atau menggaungkan isu Al-Zaitun? Jika kita membahas dalam hal ini sebagai pencari view, itu tidak mungkin dilakukan. Karena apa? Traffic atau traffic topik ya daripada Al Zaitun itu sudah menurun. Tidak sebagaimana sebesar pada tahun kemarin. Sehingga kok aneh menayangkan ya aksi dari film di kejaksaan yang menggugat Al Zaitun. Pertanyaan besar, ada apa? Siapa yang minta? Kan begitu. Lalu ada kepentingan apa? Loh, kenapa begitu? Karena saya melihat TV One ini yang paling banyak menayangkan terkait Al Zaitun dari tahun kemarin. Jika media-media lain paling hanya 2, 3, TV One berkali-kali ya berjilid-jilid sampai senior saya yang dari YLBHI menyatakan ini ada isu apa sih sebenarnya ditutupin? Kok diangkat terus ini isu Al Zaitun? Nah, ini menjadi suatu indikasi pertanyaan kita kepada pihak TV One. Maunya apa? Itu aja. Kemudian juga teman-teman semua, perlu saya pertegaskan, Forum Indramayu Menggugat adalah suatu forum yang didirikan oleh perintah. Artinya ada yang memerintahkan untuk mendemo Al Zaitun, ada yang memerintahkan untuk apa? Menaikkan isu Al Zaitun. Loh, kenapa begitu? Karena Forum Indramayu Menggugat berdasarkan pengakuannya yang ditayangkan oleh Log News pada pertama kali aksi, mereka sama sekali organisasi yang tidak terdaftar dalam Kemenkumham. Artinya mereka mendirikan forum tersebut untuk olah-olah, ya olah-olah belaka, sehingga ada juragannya, ada yang ngasih makan, kan begitu. Apalagi kalau teman-teman lihat ya berita terbarunya ketika mereka mendemo kejaksaan di Indramayu itu, kalau teman-teman cerdas bisa melihat itu peserta aksinya adalah anak-anak remaja, entah SMP atau SMA. Itu nggak nyampe 20 orang. Tapi kok bisa naik ke media nasional? Lucu. Ya, lucu. Kenapa begitu? Karena banyak aksi dari adik-adik saya, teman-teman saya di Jakarta, aksi mereka tuh nggak nyampe ke media nasional. Nggak bisa. Tapi film Forum Indramayu Menggugat dengan masa yang cuman ya selusin lah paling, kok bisa masuk media nasional ya, aneh bin ajaib. Oke. Dan juga kalau Anda melihat itu, aksinya adalah aksi yang diminta oleh orang yang berkepentingan. Kenapa? Karena dari tuntutannya yang disampaikan oleh narator TV One adalah ingin memenjarakan kembali Syekh Panji Gumilang. Kemudian apa? Meminta agar pemerintah mengambil alih Al Zaitun. Tuntutan ini dibuat oleh orang yang jahil, goblok, bodoh, tolol. Gitu. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti pendidikan, tidak mengerti undang-undang dasar. Ya, tolol orang-orang seperti itu nuntutnya. Nah, kemudian teman-teman semua, sebenarnya perlu saya apa ya saat ini, mohon maaf teman-teman saya yang masih suka demo-demo, harus saya bongkar fakta sebenarnya bahwa demo-demo itu dilakukan untuk beberapa kepentingan. Pertama, ya entah itu jabatan, entah itu uang dan sebagainya. Tapi memang itulah kenyataannya. Sehingga para pendemo itu lebih sering sebagai penjual suara rakyat. Ya, suara rakyat dijual, oh demi rakyat dan sebagainya. Tiba-tiba diajak ketemu, udahlah kita damai. Itu biasanya teman-teman semua. Ya, termasuk demo-demo mahasiswa yang katanya reformasi dan sebagainya. Toh buktinya tokoh-tokohnya, pentolan-pentolannya mendapatkan jabatan strategis. Ya,
Terus mau dibilang, enggak, aksi kami ini murni dari hati, ya bullshit semua itu. Kenapa saya berani bilang begitu? Ya karena saya juga pelaku aksi, Pak. Saya bukan orang yang, ya Allah, bukan orang yang hanya duduk manis di kampus kuliah, enggak. Saya juga sering kuliah di jalan dan sebagainya. Sehingga saya mengerti mekanisme mereka. Tapi bukan berarti saya menuduh loh ya, aksi 98 tuh aksi bayaran. Saya nggak menuduh begitu, tapi lucunya pentolan-pentolannya itu dapat jatah jabatan. Itu lucunya. Silakan Anda pikirkan sendiri. Kemudian beberapa aksi yang lain, bahkan aksi yang menggunakan mahasiswa sekalipun, itu ada anggarannya. Ya, jadi semakin banyak anggota mahasiswanya atau dari organisasi apa, semakin banyak kadernya, semakin mahal bayarannya. Gitu. Nggak usah percaya sama aksi-aksi mahasiswa. Toh buktinya banyak yang aksi, nggak ada kebijakan yang terpengaruh oleh masa aksi tersebut. Nggak ada itu kebijakannya. Kecuali kalau dibarengi dengan kepentingan politis, baru bisa. Kalau nggak ada kepentingan politis, nggak akan itu jadi barang. Kan gitu teman-teman semua. Nah, sehingga teman-teman harus cerdas, jangan sampai tertipu oleh aksi-aksi nggak jelas, baik dari mahasiswa ataupun itu, ya. Karena rata-rata dan kebanyakan itu adalah aksi yang bayaran. Oke, aksi bayaran. Ya memang bahwa itu nggak dapat apa-apa. Mereka so idealis, kita ini memperjuangkan suara rakyat. Padahal ketua-ketuanya yang di atas itu, uangnya amplopan, tas-tas hitam. Begitu biasanya. Biasanya loh. Saya nggak ngomong sering, biasanya begitu. Itu info A1 yang saya terima. Ya, info A1 dari kabar-kabar angin. Gitu. Nah, oleh karena itu, jika teman-teman melihat dari polemik di atas, maka teman-teman akan sadar bahwa para pendemo yang di Al Zaitun adalah demo bayaran. Ya, Anda tahu berapa bayarannya? Ini cerita saya. Kalau saya di Jakarta dulu itu satu masa itu biasanya 50.000. Ya, ke koordinatornya yang bawa masa. Itu dipotong lagi 30.000 untuk masa yang demo. 20.000 diambil biasanya. Ya, artinya apa? Mereka yang demo itu adalah masa-masa bayaran. Loh, bagaimana saya tahu? Anda lihat para pendemonya, mukanya masih remaja semua. SMP, SMA. Itu biasanya itu apa ya, teman-teman semua? Biasanya itu anak-anak jalanan. Ya, anak-anak jalanan, anak-anak tongkrongan diajak oleh mereka untuk demo. Begitu biasanya. Hati-hati teman-teman semua. Karena apa? Demo itu nggak mahal kok. Cukup 10 juta itu sudah jadi aksi demo. Mobil komando itu yang dipakai itu cuma 2 juta harganya di Jakarta. Ya. Kemudian banner-banner itu murah, nggak nyampe 1 juta lah, paling 500. Ya, kemudian masa aksi kasih aja 3 juta, 5 juta. Sisanya untuk mereka, para korlapnya. Pesta pora mereka. Oleh karena itu, jika saat ini isu Al Zaitun masih digoreng, kuat dugaan saya masih ada pihak yang kecewa, ya, yang dendam kepada Al Zaitun. Ada apa sih sebenarnya? Oke. Nah, teman-teman semua, dan juga jangan percaya kepada aksi-aksi yang ngakunya bela Islam, aksi bela Islam, atau lagi aksi yang dilaksanakan oleh FPI itu. Bullshit semuanya itu. Itu juga ada uang. Nggak mungkin dia nggak ada uang. Cuman yang nikmatin itu yang atas-atasannya, pentolan-pentolannya yang nikmatin uangnya, anak buahnya, enggak, masyarakat luas yang ikut, enggak. Hanya didoktrin oleh kebodohan belaka. Ya. Dan juga laskar-laskar FPI itu biasanya itu makannya itu sudah disediakan di warung-warung yang telah terdata oleh mereka. Gitu. Makanya pasukan nasi bungkus semua itu mereka. Jadi sudah ada warung yang disediakan. Oh, nanti kamu ke warung ini, kelompokmu, kelompok ini. Gitu FPI itu. Jadi nggak usah percaya aksi-aksi mereka, apalagi aksi-aksi mahasiswa. Udah nggak usah percaya. Loh, kalau memang mereka benar menyuarakan suara rakyat dan sebagainya, pasti ada kebijakan yang berubah. Itu saja. Karena apa? Kebanyakannya mereka hanya menjual-jual suara rakyat. Hanya untuk apa? Untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, mereka juga ingin dikondisikan di 86 kan. 86 itu kode kami. Artinya dikondisikan oleh pihak kepolisian. Artinya apa? Kita diamankan oleh pihak kepolisian, sudahlah nggak usah demo. Ya, gitu biasanya. Lalu dikasihkan tawaran berapa. Nah, itu biasanya loh. Kemudian juga teman-teman semua, melihat dari adanya
para pihak yang masih menggoreng isu Al-Zaitun ini seharusnya menjadikan kita harus makin bersatu. Bersatu dalam arti apa? Tetap menyuarakan, ya, menyuarakan gagasan-gagasan Al-Zaitun dan juga menyebarluaskan konten-konten positif terkait Al-Zaitun. Jangan sampai kita kalah oleh mereka. Apalagi kasus TPPU ini masih berjalan. Kan begitu. Terus kita suarakan, jangan kita diamkan teman-teman semua. Jangan. Harus kita suarakan terus-menerus. Ya, jika teman-teman tidak bisa menyuarakan, cukup dengan HP, share sebanyak-banyaknya konten-konten positif terkait Al-Zaitun. Setidaknya itu bisa merubah stigma masyarakat. Setidaknya masyarakat yang membenci Al-Zaitun karena tidak tahu, menjadi tahu dan tidak lagi membenci. Itulah perjuangan kita. Oke? Teman-teman semua, saya harap tetap kita tegak lurus bersama Syekh Panji Gumilang dan juga Al-Zaitun. Kenapa begitu? Karena saya melihat sosok yang saat ini yang hanya bisa kita jadikan panutan untuk toleransi adalah Al-Zaitun dan juga Syekh Panji Gumilang. Sisanya tidak ada. Sekalipun ormas Islam yang besar itu, ya, yang katanya jualan slogan, terus yang mereka sering jualan slogan toleransi, mereka itu enggak toleransi mereka. Orang mereka sesama gus-gus aja berantem kok, sama kiai berantem kok mereka. Oleh karena itu, mari kita bersatu tetap menyuarakan toleransi, menyebarkan konten positif terkait Al-Zaitun, dan janganlah kita lengah terhadap musuh-musuh yang membenci Al-Zaitun. Kita tidak benci mereka, tapi cukup kita sampaikan kebenaran terkait Al-Zaitun. Gitu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.